Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji kepada Allah, salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita semua bisa berkumpul dalam perkuliahan pemikiran politik Sunda ini meskipun dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan penuh dengan kebaikan. Meskipun dalam keadaan puasa, semoga kita tetap semangat, tetap diberi kesehatan untuk bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Perkuliahan kali ini dari kelompok 6 akan membahas mengenai Islam, Tarekat dan Tasawuf sebagai ideologi perjuangan Bagus Rangin antara tahun 1761 sampai 1812 melawan VOC dan Hindia Belanda. Untuk PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Gus. Ada Tum. Siap, mantap. Mangga untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Parabi. Oh ya, sebelumnya kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri Agus Triadi. Selanjutnya ada Ahmad dan juga Farabi Afisena Zulkarnain. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Farabi. Waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Agus telah memberikan waktu untuk saya untuk mempresentasikan beberapa poin-poin yang akan kita sampaikan hari ini terkait tentang Sunda Islam dan Tarekat Tasawuf sebagai ideologi perjuangan Bagus Rangin melawan VOC dan Hindia Belanda. Pembahasan kali ini kita akan bicara tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Karasadinan Cirebon. Pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial baru saja mengambil alih segala aset yang dimiliki oleh perusahaan dagang Hindia Timur. Kebangkrutan yang diamali oleh badan ekonomi tersebut selanjutnya membuat mereka mengharuskan melepas seluruh kekayaan perusahaan terhadap pemerintah kolonial menjadi penanggung jawab atas utang mereka. Transisi kekuasaan itu mempengaruhi kondisi yang ada di tanah India karena berbagai perubahan menuntut adanya penyelesaian tertentu dalam sistem pemerintahan. Terlebih sejak akhir abad ke-18, negara Belanda telah dipengaruhi oleh Prancis sehingga pemerintah kolonial yang di Nusantara pun orientasinya ikut berubah. Struktur sosial yang terdapat dalam kalangan tersebut yaitu ada kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Kondisi ekonomi masyarakat Cirebon saat itu dikuasai oleh segelintir orang yang berasal dari kalangan atas. Nah, kelompok ini adalah penguasa kolonial, para bangsawan tingkat tertinggi, dan pedagang-pedagang asing yang memiliki kerjasama baik dengan kedua kelompok tadi. Kondisi sosial penuh dengan ketimpangan dan perilaku-perilaku yang non-humanis dibarengi dengan kondisi ekonomi yang sangat kapitalis, membuat situasi di Cirebon menjadi sangat rentan akan konflik. Ketidakadilan yang berkembang menjadi keresahan pada titik-titik tertentu dapat berubah menjadi kerusuhan dan itu sangat membahayakan posisi penguasa. Karena tidak pernah ada perbaikan yang benar-benar memuaskan masyarakat, maka di Cirebon selalu resah dan rusuh. Dengan kondisi sosial dan ekonomi yang tumpang tindih sehingga mendapatkan kesenjangan yang nyata antara kelompok masyarakat bawah dengan kelompok atas. Akhirnya berbagai kejadian yang menyusahkan aparat keamanan pun terjadi. Terus selanjutnya Gerakan perlawanan Bagus Rangin terhadap Oke, selanjutnya Agus, silakan. Ya. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai gerakan perlawanan Bagus Rangin terhadap pemerintah kolonial. Pergerakan yang dilakukan oleh Bagus Rangin bermula ketika ia secara sadar melihat bahwa
orang-orang di sekelilingnya yang berprofesi sebagai petani dan penggarap lahan yang dimiliki oleh para tuan tanah hidup tanpa harapan. Mereka kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat itu kemudian menjadi bahan renungannya selama beberapa waktu. Dan ia banyak bertukar pikir tentang keresahannya itu dengan kawan-kawannya, para petani dan guru agamanya. Sebagai hasil kontemplasinya, ia menyatakan bahwa kebobrokan hidup mereka itu disebabkan oleh adanya perilaku yang salah dari para tuan tanah dan pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas kehidupan mereka. Selanjutnya, Bagus Rangin mencari solusi. Deklarasi pembentukan negara Panca Tengah yang dilakukan oleh Bagus Rangin merupakan gerakan awal yang ia upayakan untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu menghapuskan kekuasaan asing yang zalim dan menggantikannya dengan kekuasaan pribumi yang memiliki nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Negara Panca Tengah yang dipimpin langsung oleh Bagus Rangin itu berpusat di Bantarjati, wilayah Majalengka kalau sekarang. Nah, pendirian kekuasaan itu bertujuan untuk meringankan beban derita yang dialami oleh rakyat atas perilaku para tuan tanah yang melebihi batas-batas kemanusiaan. Kelompok pejabat yang membebani mereka dengan pajak-pajak yang mencekik, dan para penguasa kolonial yang dianggap telah menghancurkan tatanan tradisional yang ada. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad. Oh, punten katanya Ahmad gak bisa terkendala sinyal di sini, sinyalnya jelek. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai Islam dalam gerakan perjuangan Bagus Rangin. Bagus Rangin adalah seorang Muslim dan para pengikutnya hampir seluruhnya adalah orang Islam. Oleh karena itu, unsur-unsur yang menunjukkan citra Islam begitu sangat kental. Nah, gerakan perjuangan Bagus Rangin itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Ada 3 identifikasi. Yang pertama, kepercayaan terhadap sosok penyelamat di akhir zaman. Yang kedua, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ritual tertentu. Yang ketiga, menggunakan atribut berwarna putih saat melakukan gerakan. Selanjutnya, kepercayaan terhadap sosok penyelamat di akhir zaman. Rasulullah SAW telah bersabda, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Konsep penyelamatan yang ada di akhir zaman sebagaimana hadis tersebut merujuk pada kedatangan sosok Imam Mahdi yang akan menjadi penyelamat dunia dari kezaliman. Tokoh itu merupakan juru selamat yang bahkan diyakini pula dalam berbagai ajaran agama lain selain Islam. Dalam konteks gerakan yang mulai berkobar di wilayah Majalengka ini, Bagus Rangin pun sempat dipercayai sebagai sosok juru selamat yang dijanjikan. Di mata para pengikutnya di Bantarjati, Bagus Rangin diyakini sebagai Ratu Adil, sosok yang digambarkan serupa dengan sosok Imam Mahdi. Selanjutnya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ritual tertentu. Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa doa adalah senjata umat Islam. Oleh karena itu, ritual meminta kepada Tuhan ini tidak pernah lepas dari segala aspek kehidupan kaum muslim. Meskipun dalam setiap agama, ritual keagamaan itu ada, namun dalam Islam, doa masih dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih pada saat itu, kondisi yang dialami oleh pasukan Bagus Rangin dirasa memiliki kondisi yang sama dengan pasukan Nabi di Perang Badar. Oleh karenanya, Bagus Rangin senantiasa meminta para pengikutnya untuk selalu melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memperkuat fisik mereka dengan keahlian bela diri dan senjata peperangan. Selanjutnya, menggunakan atribut berwarna putih saat melakukan gerakan.
Nah, adapun atribut yang serba putih itu merupakan refleksi atas tanda-tanda kesucian, kebersihan hati, keikhlasan, rela berkorban, dan dengan segala apa yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan agama. Bagus Rangin meyakini bahwa pakaian putih tidak hanya semata-mata warna biasa, melainkan warna yang bisa membawa kemenangan bagi perjuangan mereka untuk menghapuskan kekuasaan asing di tanah yang mereka junjung tinggi. Mungkin hanya itu pemaparan dari kelompok 6. Selanjutnya masuk ke dalam sesi diskusi. Semoga barangkali ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan. Kalau seperti itu mengarah dan hampir di rata-rata. Maaf Pak, suaranya Pak. Suara bapaknya patah-patah, Pak. Punten. Ada yang bertanya. Saya mau bertanya tuh boleh? Gus izin bertanya Gus. Mangga, salah. Ini juga ada pertanyaan dari saudara Ahmad Abdurrahman Umar. Mungkin bisa diketik saja, Sal, untuk pertanyaan supaya lebih jelas. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya untuk saudara Umar. Pertanyaannya yaitu bagaimana akhir dari gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Bagus Rangin terhadap kolonial. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Asri, yaitu adakah dampak yang dirasakan oleh pemerintah kolonial akibat gerakan yang dilakukan oleh Bagus Rangin? Terima kasih. Dan pertanyaan dari Faisal juga tadi sempat disinggung bahwa Bagus Rangin dijuluki Ratu Adil oleh pengikutnya. Atas dasar apa dijuluki demikian? Bisa tolong dijelaskan? Hatur nuhun. Nah, baik, untuk pertanyaannya kita batasi dulu ya, tiga pertanyaan. Maka saudara Parabi mungkin bisa menjawabnya terlebih dahulu, ataupun saudara Ahmad.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Umar mengenai mengenai bagaimana akhir dari gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Bagus Rangin terhadap kolonial. Nah, perlawanan Bagus Rangin itu adanya perlawanan Bagus Rangin itu tidak lagi dimaksudkan untuk melakukan peperangan, melainkan untuk membela rakyat yang sedang sengsara akibat masalah yang bertalian dengan penanaman padi dan untuk berikhtiar guna meringankan beban rakyat berupa kerja paksa. Nah, sasaran dari gerakan Bagus Rangin itu bukan lagi merusak dan menghancurkan, akan tetapi juga mendirikan negara sendiri. Nah, karena sebelumnya sudah terjadi beberapa peperangan, namun peperangan yang terjadi di Bantarjati pada tanggal 16 sampai dengan 29 Februari 1812, yang kala itu pertempuran tersebut berjalan sangat sengit, namun tak lama kemudian pengikut Bagus Rangin dapat dipukul dan sebagian mundur secara teratur. Kemudian mereka melarikan diri, termasuk Bagus Rangin itu sendiri. Nah, dalam pertempuran tersebut, kerugian dari pihak Bagus Rangin adalah 87 orang prajurit tewas, 227 orang dan 2 orang pemimpin yang tertangkap, dan dapat dirampas sebanyak 23 pucuk senapan, 19 buah tombak, 27 buah pedang atau bedog, dan 3 buah keris. Selain itu juga terampas pula payung kebesaran Bagus Rangin dan perlengkapan wayang, serta 776 orang keluarga kaum perlawanan yang terdiri atas wanita dan anak-anak ditahan. Setelah pertempuran itu selesai, pemerintah kolonial melakukan operasi militer guna menumpas pasukan-pasukan yang melarikan diri ke desa-desa. Nah, terjadi operasi militer tersebut. Ketika terjadi operasi militer, berhasil menangkap pemimpin perlawanan yaitu Bagus Rangin di daerah Panongan, Majalengka pada tanggal 27 Juni 1812. Nah, dengan tertangkapnya Bagus Rangin oleh kolonial, maka berakhir pula perlawanan dari Bagus Rangin di Keresedianan Cirebon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Umar. Ada yang ingin menambahkan? Tes. Ya, gimana Pak? Sudah ada suaranya tadi? Masih Halo? Ya Pak, ada suaranya Pak. Dari satu menteri baru itu kan yang karena di sini daerah di awal di sementara baru untuk sebut yang Punten Pak, suaranya sekarang malah putus-putus. oleh
Eh, Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Asri. Adakah dampak dirasakan oleh pemerintah kolonial akibat gerakan yang dilakukan oleh Bagus Rangi? Oke. Saat itu Bagus Rangi melawan Belanda, kolonial Belanda atau pemerintah Belanda. Saat itu Belanda sempat kewalahan dan meminta bantuan kepada bupati Belanda lainnya. Tetapi beberapa bupati lainnya itu tidak membantu dari pemerintah sini. Bentar ya. Nama pemerintah Belanda saat itu tuh namanya Jenderal Belanda A.J. Wies namanya. Nah, terus meminta bantuan ke bupati namanya Nicholas Engelhard. Tapi saat itu para bupati yang lainnya pada tidak membantu si Jenderal A.J. Wies ini gitu. Nah, saat itu pertempuran hampir dimenangi oleh si Bagus Rangi ini. Akan tetapi di akhir cerita, tetap saja Bagus Rangi ini dan pasukannya kalah. Sekitar 10.000 pasukan Bagus Rangi ini kalah di pertempuran, sehingga pada akhirnya Bagus Rangi ini dihukum penggal oleh pemerintah Belanda. Dan akhirnya Belanda pun tetap memenangi pertempuran tersebut. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Faisal. Mengapa Bagus Rangi dijuluki Ratu Adil oleh pengikutnya dan atas dasar apa? Baik. Ratu Adil itu merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, sebenarnya ramalan Ratu Adil ini udah berasal dari Prabu Jayabaya.
Jadi kalau kata mereka itu kedatangan Ratu Adil ini adalah kemelut sosial, malapetakalan, dan akan jatuhnya raja besar ditakutin. Nah, menurut ramalan Jabaya itu Ratu Adil itu terdapat apa ya? Memiliki pengetahuan, kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Nah, Bagus Rangging ini disebut-sebut menjadi sosok pemimpin yang karismatik, yang adil, dan sangat membela rakyatnya. Nah, pada saat itu masyarakat itu menganggap bahwa Bagus Rangging ini adalah Ratu Adil yang disebutkan tadi itu sebagai apa ya? Sebagai seseorang penggerak, seseorang yang ingin membuat keadilan dalam masyarakatnya itu, kayak gitu. Bahkan nggak cuma Ratu Adil gitu loh, karena Bagus Rangging ini juga disebut sebagai Imam Mahdi kalau katanya mah. Soalnya dari pergerakan itu kan dari sudah disebutkan ya di presentasinya bahwa di salah satu pergerakan Bagus Rangging itu yang pertama itu adalah kepercayaan terhadap sosok penyelamat di akhir zaman. Nah, itu pada zaman itu orang-orang menganggap kayak si Bagus Rangging ini adalah Imam Mahdi kayak gitu loh. Udah dijuluki Imam Mahdi, orang yang benar-benar menjadi suatu penggerak gitu. Tapi pada faktanya pun tidak seperti itu kayak gitu. Maka dari itulah Bagus Rangging ini disebut Ratu Adil karena dia adalah pemimpin yang karismatik, pemimpin yang menjunjung tinggi kepada keadilan dan mesejahterakan rakyatnya. Itu Faisal, terima kasih. Mau menambahkan juga kenapa Bagus Rangging dijuluki sebagai Ratu Adil, itu dikarenakan pengaruh beliau bagi masyarakat sekitar. Beliau bisa menyatukan dan juga mengarahkan gitu beberapa masyarakat khususnya yang ada di sekitaran Cirebon. Dan jadi pengaruh beliau terhadap masyarakat itu sangat besar sehingga masyarakat menganggap bahwa Bagus Rangging itu titisan dari Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat dari kezaliman, membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.
Yang nggak ada yang mau kuliah, Jang. Gandeng. Baik, karena pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab oleh kelompok kami, maka kami akan mengakhiri diskusi kali ini dengan kesimpulan bahwa kondisi sosial yang penuh ketimpangan dan dibarengi dengan kondisi ekonomi yang memberatkan pada awal abad ke-19 membuat masyarakat di wilayah keresidenan Cirebon hidup dengan sangat menderita. Gerakan petani yang menuntut keadilan pada tuan tanah dan pemerintah kolonial merupakan hal yang jamak terjadi pada masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Keadaan yang kacau itu membuat timbulnya keresahan di tengah masyarakat. Tampilnya Bagus Angin, seorang pemimpin yang digadang-gadang sebagai Ratu Adil yang akan mengeluarkan mereka dari nasib buruk kehidupan dunia. Gerakan ini pun kemudian ia rintis dengan membangun kekuatan dan pasukan, serta mendirikan negaranya sendiri yang disebut bebas dari pengaruh kekuatan manapun, yaitu negara Panca Tengah. Namun sayangnya, eksistensi kelompok Bagus Angin ini tidak dapat bertahan lama karena kemudian pihak kolonial memerangi mereka dan menghukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin dari Saudara Parabi, ada yang ingin menambahkan sebagai closing statement? Baik, Agus, terima kasih. Baik, kalau dari saya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bapak. Mohon maaf kalau banyak salah dari kami. Ya, semoga dalam pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan ilmu baru dan dan pengetahuan baru. Prinsipnya dari saya itu aja, Gus. Baik, terima kasih. Dan untuk Saudara Ahmad, katanya meminta maaf karena terkendala sinyal. Mungkin kita cukupkan sekian untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf untuk Pak Hasan jika dalam proses diskusinya kurang berjalan dengan lancar ataupun adanya beberapa kendala. Boleh kami sudahi saja, Pak? Tidak ada suaranya, Pak. Baik, mungkin kita sudahi saja ya untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.